Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan menjelaskan dasar hukum dan sejarah peradilan agama. Jadi di kelompok ini kami akan menjelaskan bagaimana dasar hukum dan bagaimana sejarah berdirinya sebuah peradilan agama itu. Yang pertama adalah dasar hukum peradilan agama. Jadi di sini peradilan agama sebelum didirikan itu memiliki beberapa dasaran yang dimana ketika dari dasaran tersebut sudah didasarkan, maka dari situlah sebuah alasan akan didirikannya sebuah peradilan agama. Yang pertama dasar hukumnya adalah pasal 24 ayat 2 Undang-Undang Dasar 1945, yaitu tentang kekuasaan kehakiman dilakukan oleh Mahkamah Agung dan badan peradilan yang ada di bawahnya dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan oleh Mahkamah Konstitusi. Jadi untuk dasar hukum yang pertama ini, pasal 24 ayat 2 Undang-Undang 1945, di situ tidak termasuk hanya dari peradilan agama saja, melainkan bisa dijadikan dasaran untuk peradilan hukum, peradilan umum, peradilan militer, dan lingkungan peradilan tata usaha negara dan Mahkamah Konstitusi. Yang kedua, dasar hukum yang kedua adalah Undang-Undang Dasar Nomor 14 Tahun 1970 Contoh UU Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, Contoh UU Nomor 48 Tahun 2009. Jadi di sini terdapat beberapa perubahan, yaitu dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 terus diubah ke Undang-Undang Nomor 4 Tahun 2004 tentang kekuasaan kehakiman, lalu diganti lagi dengan Undang-Undang Nomor 48 Tahun 2009. Yang selanjutnya nomor 3, dasar hukumnya adalah Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1985, contoh Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung, contoh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Sama seperti yang nomor 2 tadi, di sini terdapat 3 perubahan dari Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1945, lalu ke Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2004 tentang Mahkamah Agung. Selanjutnya Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009. Yang selanjutnya dasar hukum yang selanjutnya nomor 4, yaitu Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang peradilan agama, contoh Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, contoh Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, modul praktikum peradilan agama. Untuk yang nomor 4 di sini yaitu tentang peradilan agama, tentang praktikum peradilan agama. Jadi untuk menjelaskan bagaimana praktik peradilan agama itu. Dan terdapat 2 perubahan, yang awalnya Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 lalu diganti dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2009, lalu diganti lagi Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2019. Mungkin ini saja yang dapat kami sampaikan. Untuk slide selanjutnya akan dijelaskan oleh teman kami. Terima kasih. Materi selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah peradilan agama. Jadi di sini kami membagi sejarah peradilan agama ke dalam 4 fase. Yang pertama yaitu peradilan agama di era kolonial Belanda. Yang kedua yaitu peradilan agama pada awal kemerdekaan sampai dengan pemerintahan Orde Lama atau pada tahun 1945 sampai 1966. Dan yang ketiga adalah peradilan agama pada era Orde Baru atau pada 1966 sampai 1998, dan yang terakhir adalah peradilan agama pada era reformasi, yaitu pada 1998 sampai sekarang. Baik, mengenai sejarah peradilan agama, yang pertama yang akan kita bahas yaitu peradilan agama pada era kolonial Belanda. Jadi perkembangan hukum Islam pada masa penjajahan sangat dipengaruhi oleh politik pemerintahan. Eksistensi hukum Islam pada awal kedatangan VOC nyaris tidak berubah seperti masa kerajaan Islam. Dalam pasal 35 Oktroi tersebut, VOC mendapat kekuasaan untuk mengangkat Officieren van Justitie
Oleh sebab itu, beberapa wilayah VOC di Nusantara memperlakukan unifikasi hukum walaupun pada perkembangan selanjutnya, unifikasi hukum tersebut gagal. Sebagai akibat dari kegagalan tersebut, pada tahun 1642, VOC mengukuhkan Statuta Batavia dan memberikan legitimasi juridis praktek pembagian waris Islam masyarakat Indonesia. Kemudian, lembaga peradilan yang ada pada zaman kolonial adalah peradilan negara atau Landrat dan peradilan agama atau Prestirat, yang mana di antara keduanya mengalami perubahan dan pasang surut khususnya terkait dengan kewenangan pengadilan sengketa-sengketa yang dialami oleh umat Islam. Baik, selanjutnya yang akan kita bahas adalah mengenai sejarah mengenai peradilan agama pada awal kemerdekaan sampai dengan pemerintahan Orde Lama pada tahun 1945 sampai 1966. Jadi pengaruh teori resepti ini pada awal kemerdekaan itu masih terasa ya di Indonesia. Walaupun pada waktu itu sebenarnya teori resepti telah mendapatkan bantahan teori yang dikemukakan oleh Hazairin, yang mana menyatakan bahwa dasar perlakuan hukum agama Islam bukanlah hukum adat, melainkan melalui peraturan perundang-undangan atau yang lebih dikenal dengan positivisasi hukum Islam. Kemudian pada awal 1946, tepatnya pada tanggal 3 Januari 1946, dibentuklah Kementerian Agama. Departemen Agama dimungkinkan melakukan konsolidasi atas seluruh administrasi lembaga-lembaga Islam di dalam sebuah badan yang bersifat nasional. Berlakunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 1946 menunjukkan dengan jelas maksud-maksud untuk mempersatukan administrasi nikah, talak, dan rujuk di seluruh Indonesia di bawah pengawasan Departemen Agama itu sendiri. Jadi penempatan pengadilan agama di dalam lingkungan Departemen Agama itu merupakan langkah yang menguntungkan sekaligus sebagai langkah pengamanan, karena meskipun Indonesia telah merdeka, pengaruh teori resepti yang dibawa oleh Snok-Hugronje itu masih tetap hidup dan upaya menghapuskan pengadilan agama itu masih dilakukan pada saat itu. Kemudian pada tahun 1957 itu berlaku peraturan pemerintahan nomor 45 Lembaran Negara 1957 nomor 99 tentang pengadilan agama atau mahkamah syariah di luar Jawa dan Madura. Kemudian pada masa kepemimpinan Presiden Soekarno, tepat pada saat diterapkannya sistem demokrasi terpimpin, sejarah mencatat terjadinya berbagai penyimpangan dan pasang surut perjalanan kekuasaan kehakiman di Indonesia, baik yang bersifat administrasi maupun yang bersifat teknis justisial. Independensi kekuasaan kehakiman ini pernah dikesampingkan dengan lahirnya Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman. Kemudian menurut Undang-Undang Nomor 19 Tahun 1964 ini, Lembaran Negara Nomor 17 Tahun 1964 tentang ketentuan pokok-pokok kekuasaan kehakiman yang berlaku tanggal 31 Oktober 1964 menyebutkan bahwa peradilan negara Republik Indonesia itu menjalankan dan melaksanakan hukuman yang mempunyai fungsi pengayoman yang dilaksanakan dalam lingkungan peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi dengan demikian secara singkatnya pada periode 1945 sampai 1964 terdapat 4 lingkungan peradilan, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara. Jadi keempat lingkungan peradilan tersebut bukanlah kekuasaan yang merdeka secara utuh, melainkan di sana sini masih terdapat intervensi dari kekuasaan lain. Itu. Lanjut, peradilan agama pada era Orde Baru di tahun 1966 sampai 1998. Pada masa Orde Baru, kekuasaan dari lembaga peradilan yudikatif mengalami perkembangan yang signifikan, yaitu dengan diundangnya Undang-Undang Nomor 14 Tahun 1970 tentang pokok-pokok kekuasaan kehakiman, yang mana dalam undang-undang ini kekuasaan kehakiman dilaksanakan oleh 4 lingkungan peradilan yang ada, yaitu peradilan umum, peradilan agama, peradilan militer, dan peradilan tata usaha negara yang semuanya berada di bawah Mahkamah Agung.
Selanjutnya, peradilan agama pada era reformasi 1998 sampai sekarang. Di era reformasi, khususnya setelah berlangsungnya proses amandemen terhadap Undang-Undang Dasar 1945, terdapat dua buah lembaga yang memegang kekuasaan kehakiman, yaitu Judicial Power, yaitu Mahkamah Agung dan Mahkamah Konstitusi. Sekian presentasi dari kelompok kami, kelompok 2. Kurang lebihnya kami mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.